Ini beberapa Bapak Ibu dari Bukit Saitun bertamu ke gereja yang kecil tapi indah di Bukit Sion ini. Terima kasih Pak Chandra buat kesaksiannya. Biar ini semua menguatkan iman kita semua bahwa Yesus itu lebih besar dari kuasa kegelapan. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan kali ini, What Love Does. Apa yang kasih lakukan buat kita semua. Saya dan yang mimpin pujian, saya itu tidak janjian, tapi tadi ada lagu yang mengatakan cintanya tuh so deep, so high, besar, sangat besar, tidak terukur, ya. Ini firman Tuhan ini saya sampaikan juga di kebaktian lansia di Rafidim, ya. Ini tema yang harus saya sampaikan di sana, dan saya sampaikan lagi di tempat ini supaya saudara semua juga mendapat berkat, ya. Dan firman Tuhan ini juga menjadi berkat buat saya juga yang berbicara pada saat saya mempersiapkan. Saudara bisa mendengar jelas, ya, puji Tuhan. Kita akan baca ayatnya Efesus 3:18, tolong ditampilkan Hendi. Efesus 3 ayat yang ke-18. Enaknya kita bangkit berdiri, ya, bacanya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, nanti kita amenkan. Sudah selesai amin gitu yang keras, ya. Mana Hendi? Efesus 3 ayat 18, atau mungkin ada di catatan khotbah ada, ya. Ya, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Sebentar, jangan duduk. Gini, kalau di Indonesia itu kalau besar kan besar gitu, ya, tinggi gitu, ya, supaya mantep, ya, ya Bu Iin, ya. Ayo, kita akan baca sekali lagi. Nanti pada saat betapa lebarnya, saudara katakan lebarnya gitu, ya, supaya mantap. Kalau di bahasa Inggris nggak ada ini, cuma khas di Indonesia, mungkin di Surabaya, ya. Yuk, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Mantap. Ya, silakan duduk. Ya, kita tidak bisa mengukur kasih Allah. Tidak ada alat secanggih apapun bisa mengukur besarnya kasih Allah. Dan kasih Allah yang terbesar itu adalah anugerah keselamatan. Dia mati ganti kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itu kasih yang terbesar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Itu anugerah, saudara, bukan upah, bukan hasil prestasi, bukan karena kita berjasa lalu diberi keselamatan, tidak, ya, tapi karena memang sebetulnya kita ini tidak layak untuk menerima itu. Menerima kasih Allah yang terbesar ini tidak layak seharusnya, karena kita semua adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan kasih anugerahnya luar biasa besarnya buat kita semua. Belum lagi itu yang terbesar. Tapi coba kita semua menoleh ke belakang,
bukan noleh ke sana ya, tapi riwayat hidup kita yang dulu-dulu betapa besarnya kasih Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Pasti kalau saya tanya siapa yang merasakan kasih Tuhan, semua angkat tangan termasuk saya. Ya. Kalau nyawanya diberikan, putranya yang tunggal diberikan, lebih-lebih yang lain, kata Roma 8 ayat 32. Ya. Oh, betul-betul kita ini dimanjakan, saudara ya. Sampai ada lagu, ketika ku lemah dia datang, ketika ku jatuh dia angkat, ketika ku sakit dia sembuhkan, ketika ku perlu dia ada. Betul-betul kita dimanjakan ya. Sangat-sangat dimanjakan. Apapun yang kita butuhkan, asal itu dalam batas-batas yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tapi anugerah keselamatan yang besar tadi itu tidak berdiri sendiri, ada gandengannya. Ya, coba kita baca itu Filipi 1 ayat 29, tolong ditampilkan. Tidak berdiri sendiri, ada gandengannya, ya, satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Coba kita baca sama-sama lagi, ini ayat penting ya. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Loh, yang pertama enak, anugerah keselamatan, berkat yang besar sekali. Karena kasihnya yang luar biasa. Lah ini juga karena kasihnya, satu paket apa tadi? Sebab kepada kamu dianugerahkan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita karena Dia. Loh, kasih Tuhan kok menderita? Anugerah kok menderita? Dikatakan juga dalam Lukas 9:23. Kita baca ya, Lukas 9:23. Kayaknya ini satu hal yang wajib buat orang beriman. Lukas 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dikatakan tadi menderita karena Dia. Kasih Allah kok menderita? Apa betul? Lalu siapa yang mengatakan menderita ini? Yang pertama enak, yang kedua kelihatannya tidak enak, dan banyak orang mengatakan salib itu berat, ya. Salib itu tidak enak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa salib itu enak, ringan, dan bahagia. Salib itu ringan, enak, dan bahagia. Apa betul? Coba kita baca ayatnya ya. Itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Saya mau yang enak aja yang pertama, anugerah keselamatan dan berkat-berkatnya yang lain. Itu berkat Tuhan itu luar biasa loh. Bukan cuma berkat keselamatan, tapi juga masih ada rencana-rencana yang akan datang buat kita.
Kita akan dibangkitkan kalau mati di dalam Kristus setia sampai ke akhir. Yang tidak mati akan ikut dalam pengangkatan atau sempurna, kemudian memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian kita akan tinggal di sorga bumi baru, luar biasa, itu kekal, kebahagiaan yang kekal, ya. Coba kita baca ayatnya, apa betul itu kalau firman Tuhan mengatakan salib itu ringan, enak, bahagia. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Jadi salib itu adalah menderita karena kebenaran, bukan karena kesalahan kita. Kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jadi apa tadi dikatakan? Bahagia. Ya, menderita karena kebenaran itu bahagia. Firman Tuhan mengatakan. Sebab yang ke-17 ayat 17, 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik jika dikehendaki Allah kamu menderita karena berbuat baik daripada karena berbuat jahat. Kemudian Matius 11 28 sampai 30 kita baca, ya. Saya akan bacakan bahwa kuk itu ringan, enak, ya. Matius 11 28 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Siapa yang pasang? Tuhan yang pasang. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bukan menderita, firman Tuhan katakan, tapi enak, ringan, dan bahagia. Kita ini sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya jalan khusus, jalan kebenaran. Dikatakan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita punya jalan khusus, jalan kebenaran, jalan kudus, ya. Jalan sempit dikatakan, bukan jalan lebar. Kita punya jalan khusus itu, dan kita harus melewati jalan itu supaya kita sampai kepada rencana Allah yang paling mulia itu. Jadi bukan lewat jalan lebar, tapi lewat jalan sempit, harus lewat situ. Jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, ya. Lalu siapa yang bilang menderita? Kalau Tuhan katakan enak, ringan, dan bahagia, siapa yang ngomong menderita? Ya, kita lihat dulu. Coba tampilkan gambar 5. Tubuh kita ini, manusia ini terdiri dari tubuh luar dan tubuh dalam. Tubuh luar itu termasuk jiwa dan tubuh daging. Ya, kalau mati hilang seperti binatang, jiwa dan tubuh daging ini lenyap kembali ke tanah, Tuhan bilang. Tapi roh kita ini kekal. Ya, yang percaya Yesus dan setia sampai akhir itu masuk surga dan mengalami rencana-rencana kekekalan yang luar biasa. Memang daging kita ini, tubuh luar kita ini cenderung kepada dosa. Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 19, inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia,
tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Itu daging. Kalau dicubit sakit, kalau hati disakiti rasanya itu waduh, nggak enak gitu ya. Diperlakukan tidak adil, rasanya mau melawan, diperlakukan dengan sewenang-wenang, mau berontak gitu ya. Itu adalah daging ya. Sebab itu memang selalu ada perlawanan itu antara daging dan roh. Selama kita hidup ada perlawanan. Tapi kalau roh kita kuat ya, daging bisa dikalahkan. Kita baca ayatnya, Galati 5. Ini tubuh daging kita ini yang merasakan berat ya. Salib itu berat, itu tubuh daging kita ini yang selalu cenderung kepada dosa. Galati 5, 16, 17, 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging ya. Hiduplah oleh roh, maksudnya itu dipimpin oleh roh, menurut apa kata roh, menurut firman Tuhan. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya berlawanan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita lihat saudara ya, daging dan roh itu selalu perang. Roh kita, Tuhan katakan dalam Matius 26 ayat 41, itu ngomong roh kita ini penurut, tapi daging lemah. Itu sebabnya kenapa 3 murid inti yang diajak berdoa tertidur pada saat masa-masa kritis. Tuhan Yesus saat itu perlu dukungan doa, tapi mereka tertidur karena dagingnya lemah. Daging, roh itu memang penurut, tapi daging lemah, itu dikatakan ya. Jadi sebab itu kita perlu memperkuat roh kita ini, harus diperkuat supaya menang ya, tidak dikalahkan oleh kedagingan kita. Kan seringkali yang kita alami ini yang membuat kita waduh, aku ini gagal ya. Berapa kata-kata tajam yang keluar dari mulut kita pada saat kita dituntut berlebih-lebih. Berapa kata persungutan yang keluar, yang kita ucapkan ketika sikon yang tidak nyaman terjadi. Berapa sering kita menyikapi salah ketika orang yang tidak kita sukai ya, itu ada di dekat kita, lalu reaksinya membuang muka, melerok gitu ya, melerok, nggak suka ya. Itu perbuatan daging, mogok bicara. Tuhan Yesus tidak pernah meneladani seperti itu, baik kepada orang baik juga kepada orang jahat. Kami berdua dalam pelayanan pernah mengalami sesuatu yang tidak enak ya. Saat itu reaksi saya waktu mau tidur ini, saya nangis gitu ya, sampai keluar suara, karena ini perlakuan ini dari seorang hamba Tuhan. Om Daniel tidur ngorok, jadi ada 2 suara saat itu. Suara ngorok dan suara tangisan saya ya. Saya sedih. Apa betul ya kita ini dipanggil ke Sydney
Apa bukan di Irian, gitu pikiran saya. Lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu. Bagaimana Tuhan Yesus itu bersikap, tidak keluar kata-kata yang jahat. Itu diingatkan seketika pada saat itu. Bahkan pandangannya pun tidak jahat. Saya diingatkan itu, ya, saya harus bisa seperti itu. Dan kemudian saya nyenyak tidur, nggak kepikiran lagi. Sesudah ingat itu, Tuhan itu tetap mengasihi apapun yang diperlakukan oleh orang lain, ya, matanya, perbuatannya, perilakunya, itu tetap cinta yang keluar dalam kehidupannya itu yang diingatkan, ya. Jadi mungkin yang dari GBZ ini, ya, kenalkan istilah JMP, kenal nggak? Ini Oma Joksui apa, Oma? Jengkel? Itu istilah yang lumrah ya di GBZ, ya Pak siapa? Iya, jengkel, mangkel, pegel, JMP. P, oh lagi ditambah lagi, JMPE. Oh, saya ketinggalan. Jengkel, mangkel, pegel, emosi. Ya, komplit. Tapi nanti gini, ya memang itu reaksi kedagingan, JMP, jengkel, mangkel, pegel, emosi. Itu sampai di gereja-gereja cabang, itu ada kata-kata itu keluar, JMPE ditambahi. Tapi nanti saya kasih oleh-oleh buat yang dari GBZ, lawan dari JMPE, MSK, bawa pulang. Mengasihi seperti Kristus, ya. MSK dari Bukit Sion, mengasihi seperti Kristus. Jadi kita tidak bereaksi dosa, benci, marah, mogok, bicara, dan lain-lain, emosi, jengkel, mangkel, pegel. Tapi justru keluar pengampunan, bukan hanya mengampunan, tetapi mampu untuk berbuat baik. Tetap mengasihi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Rom 12:9-12 itu mengatakan, ya. Didoakan banyak-banyak. Kita kalau perlu curhat kepada Tuhan. Kalau masih mangkel, perlu berdoa puasa supaya menang. Ya, roh kita jadi kuat gitu dan menang. Jalin hubungan lebih erat dengan Tuhan. Jadilah pahlawan-pahlawan doa untuk mengalahkan semuanya itu. Jangan buang kesempatan, saudara, ya. Itu satu kesempatan emas kalau saudara mengalami penderitaan bukan karena salah. Itu kesempatan emas buat kita semua, ya. Untuk melatih kita ini supaya sifat-sifat kita ini makin serupa dengan Kristus, ya. Semua kita belum sempurna, belum. Kalau sempurna tidak ada di sini, saudara, ya. Sudah diangkat Tuhan, ya, sudah bersama Kristus. Pakai kesempatan emas ini baik-baik selama kita hidup di dunia sebagai satu latihan untuk lebih mengasihi, mahir mengampuni, rendah hati, lemah lembut, ya. Kadang-kadang saya merasa gagal, ya, waduh, gagal. Tapi jangan stop sampai di situ. Bangkit lagi. Dikatakan orang benar jatuh 7 kali, bangkit lagi. Dicoba lagi. Pasti bisa. Mungkin gagal lagi, tapi akan makin mahir akhirnya, dan sukses itu akan makin lebih lagi. Kita akan makin mahir dan akan makin serupa dengan Kristus, ya. Selain salib itu
enak, ringan, bahagia, ada kuasanya. Kita baca 1 Korintus 1:18. Jadi di jalan kudus itu Tuhan ada di situ. Di jalan kebenaran itu Tuhan ada di situ. Di jalan sempit itu Tuhan ada di situ. Tidak pernah meninggalkan, dan di situ ada kuasa. 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kita akan binasa? Tidak. Kita orang yang akan diselamatkan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Ya, di situ ada kuasa yang membuat kita mampu untuk berjalan di jalan sempit ini, ya, untuk berkemenangan melawan kedagingan kita ini. Di situ ada kuasa, saudara, ya. Kita balik ke ayat yang tadi, ya, Matius 11 28 sampai 30. Coba tampilkan, Andi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Rest, istirahat. Rest itu kelegaan, itu rest, istirahat. Betul-betul lepas dari kekuatan kita sendiri, usaha dengan kemampuan kita sendiri. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya kalau baca ini kok aneh, ya. Sudah punya beban, masih disuruh pikul beban lagi, dan itu bukannya tambah berat, tapi tambah ringan, ya. Beban ditambahi beban jadi ringan, bukan tambah berat. Aneh, tapi nyata. Sebab firman Tuhan yang mengatakan, kalau firman Tuhan yang mengatakan pasti betul, ya, tidak salah. Jadi ringan, jiwanya jadi tenang, jadi lega. Yang pasang kuknya itu Tuhan, Tuhan sendiri. Terus sudah punya beban kok ditambahi beban, sama Tuhan lagi yang pasang, ya. Tuhan tahu segi-segi mana yang belum terolah dalam kehidupan kita ini. Mungkin kita masih ada sombongnya, ya. Mungkin kita masih ada iri hatinya. Mungkin kita masih punya kelemahan-kelemahan yang lain. Tuhan tahu persis, bisa mendiagnosa dengan tepat isi hati kita ini tanpa alat-alat yang canggih, ya. Tidak ada alat secanggih apapun bisa melihat isi hati kita kecuali pekerjaan Roh Kudus, dan Tuhan sendiri yang melihat sampai ke dalam. Bahkan kita pun kadang-kadang tidak menyadari siapa sebetulnya kita ini, bagaimana keberadaan kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari, baru setelah satu peristiwa ternyata aku masih ada sombongnya loh, gitu. Ternyata aku masih iri loh. Kadang-kadang kita kurang menyadari itu, dan Tuhan pasang kuk. Tuhan hadirkan satu sikon yang perlu untuk membentuk kita. Sebetulnya sifat-sifat ilahi itu sudah ada sejak kita lahir baru. Kita percaya Yesus, dosa kita diampuni. Sifat Kristus itu sudah ada dalam diri kita, tinggal ditumbuhkan, tinggal dikembangkan, gitu ya. Jadi Tuhan kasih satu sikon tertentu. Pembentukan karakter itu untuk makin serupa dengan Kristus itu dikerjakan oleh Tuhan. Termasuk kasih Allah, termasuk anugerah Allah, kasihnya yang besar, satu paket sama anugerah keselamatan itu. Salah satu contoh, saya ini ada satu bos, ya,
yang kalau ketemu karyawan yang bodoh itu ngomongnya itu goblok kamu gitu ya. Tuhan kasih lagi datang karyawan baru sama, melakukan kesalahan yang berulang-ulang, lagi reaksinya goblok kamu gitu ya. Lalu kemudian istrinya mengingatkan, diingatkan, nanti kalau kamu sudah terolah dan menjadi lemah lembut akan dikasih karyawan yang pintar gitu. Ternyata betul ya, setelah diolah gitu ya, bisa bereaksi dengan baik terhadap karyawan yang bodoh, Tuhan kasih yang pintar ya. Biar kita semua peka dengan segala sikon yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sedang dibentuk saat ini. Tapi Tuhan itu tidak ngelepas kita sendiri. Mikul kuknya itu sama-sama Tuhan. Kalau kita lihat di Indonesia banyak ya orang membajak, itu lembunya mesti berpasangan dua ya, dipikul sama-sama. Waktu Elia menemukan Elisa itu pada saat membajak dengan 12 pasang lembu, dan Elisa itu yang terakhir, pasangan yang terakhir. Jadi selalu berpasangan ya, dalam menanggung kuk. Yang satu adalah Tuhan Yesus, yang satu adalah kita, bersama-sama, tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena harus belajar. Ini Tuhan Yesus ini sudah menang, sudah mahir dalam menanggung kuk, dan suruh belajar apa? Tadi dikatakan, aku ini apa? Lemah, lembut. Aku ini rendah hati. Kita harus belajar dalam segi itu. Saya tadi omong-omong sama Om Daniel, Tuhan Yesus ini kan dalam segala seginya sempurna, bukan hanya lemah lembut dan rendah hati. Kenapa dalam ayat ini yang ditonjolkan? Kenapa yang ditonjolkan itu lemah lembut dan rendah hati, yang lain tidak disebut ya. Kemudian dari percakapan itu kami mengambil kesimpulan bahwa kalau Tuhan Yesus itu tidak lemah lembut, berontak, melawan, apa rencana penebusan itu bisa selesai? Bisa jadi. Kita lihat apa itu lemah lembut yang harus kita belajar, dan apa itu rendah hati yang harus kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang sudah menang dalam menanggung kuk ya. Lemah lembut itu sangat berharga di mata Tuhan, sangat-sangat berharga. 1 Petrus 3 ayat 4 itu mengatakan, coba ditampilkan Handi, 1 Petrus 3 ayat 4, dan dalam 2 Korintus 10 ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus itu lembut dan ramah, sudah teruji ya kelemah lembutannya. Kita baca 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sangat berharga di mata Allah ya. Biar kita semua punya sifat ini dalam menanggung kuk, tidak berontak. Gambar 1 Handi. Tuhan Yesus harus menanggung kuk yang sangat berat, sangat-sangat berat. Tidak menunjukkan perlawanan, tidak berontak, tetapi seperti domba kelu, tidak mengeluarkan suara sedikit pun, tidak mengembik ya, tidak berontak, tapi diam. Mungkin saudara pernah melihat pengguntingan bulu domba. Sudah pernah lihat? Iya.
itu kan dipegang, dijepit gitu ya, lalu dicukur. Yang nyukur ini mahir sekali, dicukur dan menjadi satu lembaran yang tidak putus, utuh, tidak sedikit pun mengeluarkan suara. Mungkin kedinginan, ya, dombanya kulitnya diambil kedinginan, tapi tidak menunjukkan reaksi perlawanan sedikit pun. Pada saat saya melihat itu, oh, Tuhan Yesus seperti itu, tidak melawan, tidak berontak, lemah lembut. Nah itu, ya, dipukul kepalanya, ada bantalnya di atas, seolah-olah, ya. Ditinju, tidak sakit, sakit pasti, ya, tapi tidak menunjukkan satu reaksi, aku sakit, lo melawan gitu ya, tidak. Jadi Tuhan Yesus itu diperlakukan bagaimanapun, sampai di atas kayu salib, ya, diolok-olok, diludahi, dipukul, disesah, dianiaya, disalib. Itu disalib tanpa obat bius loh saudara ya. Kalau mungkin ada yang memperagakan mungkin di Filipina itu pasti dibius dulu. Ini tidak, pasti sakit. Tuhan Yesus harus merasakan sakit, harus menanggung sakit, banyak macam penyakit yang harus dia tanggung, banyak macam kelemahan yang harus dia tanggung di atas kayu salib. Tapi bukan hanya tidak mengeluarkan suara, tapi yang keluar itu kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Ada 7 kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib yang diucapkan, dan itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Biar kita meneladani Yesus. Penderitaan yang kita terima itu belum seperti Tuhan Yesus, saudara ya, belum seperti itu, masih seperberapanya ya. Tapi kadang-kadang kita sudah meresponi dengan tidak benar. Tapi kita pandang Yesus yang begitu lemah lembut, ya, tidak melawan, itu baik kata-katanya, sikap tubuhnya, ya, body language-nya, perbuatannya, selalu keluar kasih yang keluar, ya, perbuatan baik yang keluar. Lalu kemudian rendah hati, humble, ya, tidak sombong, tidak tinggi hati, ya. Sekalipun Tuhan Yesus itu adalah Allah, ya, dia hidup sebagai hamba, sebagai budak yang sangat direndahkan, tapi rela, ya, dia berbuat dalam posisi itu dia rela demi manusia, demi rencana penebusan, dan taatnya 100% itu kelihatan humble-nya, saudara ya. Apa yang Bapak katakan, itu yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Bapak lakukan, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Begitu humble-nya, ya, mau mengakui bahwa kekuatan kita ini dari Tuhan semata-mata. Itu ciri-ciri orang yang rendah hati, mau mengakui kesanggupan kita itu karena Tuhan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kelebihan kita, ya, bukan karena kita kuat, bukan karena harta yang kita miliki, tetapi semata-mata karena Tuhan. Biar kita semua mengimport dari sorga kekuatan yang dari sorga, ya. Gimana sih caranya? Caranya gimana?
Mungkin saudara pernah dalam satu posisi yang rasanya itu sudah di titik nadir, titik nol. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Pernah nggak? Lalu loyo. Saat itu saudara jangan terus dalam posisi loyo, tapi bangkit, hampiri Allah, lawan setan, maka Allah akan menghampiri kamu. Kalau Allah menghampiri, itu luar biasa. Ya. Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu adalah roh kuasa. Hampiri Allah, praise and worship. Senangkan hati Allah dalam keadaan apapun kita ini. Hampiri Dia. Jadi lakukan praise and worship. Hampiri Allah, dekati Allah, senangkan hati Allah. Allah akan bertindak. Di situ akan ada sukacita. Mungkin dulunya murung loyo, tapi pada saat kita praise and worship, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah pujian umatnya. Di situ Allah ada dan Allah akan berkarya. Tuhan akan memberikan kesegaran kembali buat kita. Kalau hadirat Tuhan ada, pasti akan memberikan sukacita. Ada kekuatan dan ada sukacita, dan sukacita itu adalah kekuatan kita, kata Nehemia 8:11. Di jalan salib ada sejahtera, di jalan salib ada sukacita yang asli. Ya. Tadi dikatakan seperti domba keluh. Ya. Kita baca ayatnya, tadi belum sempat dibaca, Yesaya 53 di 3-7. Kita akan baca, tolong tampilkan Handi. Yesaya 53 ayat 3-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dia ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ini bukan hanya digunting tapi dibantai. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, kita lihat ini teladan kita. Jangan biarkan daging kita bersuara, meresponi yang jelek pada saat kita menderita karena kebenaran. Jadi Tuhan pasang kuk kepada kita, diberi beban, itu karena Tuhan cinta. Untuk membentuk karakter kita ini supaya makin serupa dengan Kristus. Pada saat kita menanggung beban, supaya kita makin menyerupai Kristus. Lemah lembutnya seperti Kristus, rendah hatinya seperti Kristus. Sampai di mana kita sekarang? Tapi kita akan terus meningkat. Saudara mungkin pada saat menikah, ini mempelai wanita terutama, kan dihias ya. Dihias begitu cantiknya, itu perlu cukup lama. Cari rok pengantin yang paling bagus, yang paling pas. Ya.
rambutnya diapain, gimana supaya bisa tampil cantik, secantik mungkin sebagai mempelai. Lalu alisnya dirapiin, matanya dihias gitu ya. Segala sesuatunya diperindah untuk menjadi mempelai secara jasmani. Satu kali dalam seumur hidup. Tapi untuk jadi mempelai Kristus, karakter kita yang bisa jadi seperti Kristus itu butuh lama sekali. Seumur hidup kita dihias, batin kita ini dihias seumur hidup. Mata kita ya dihias supaya mata kita ini menjadi punya mata yang baik, bisa melihat sifat-sifat Kristus dengan jelas, bisa melihat tujuan hidup dengan jelas, bisa melihat pribadi kita. Sampai di mana kita saat ini dan kemana kita harus melangkah. Punya mata yang baik itu harus dihias. 3 pribadi Allah menghias kita. Telinga kita menutup dari perkara-perkara yang jahat, tapi membuka telinga lebar-lebar bagi suara Tuhan, supaya kita kenal suara Tuhan, kenal apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Kita dengar, kita punya telinga rohani yang baik, makin lama makin peka, dihias terus. Tangan kita ini terus diolah, terus dibentuk. Perbuatan-perbuatan baik apa yang sudah kita perbuat. Apakah kita seperti Kristus, tangan kita ini tangan anugerah ya. Pipi kita dibuat semakin elok, pada saat ditampar yang kiri diberikan yang kanan. Mau? Siapa mau? Ya. Jadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pikiran kita juga makin serupa dengan pikiran Kristus, cocok dengan firman Tuhan ya. Mungkin saudara pernah lihat acara Natal ya, dulu sama oma-oma ya, pernah kan ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Dramanya menunjukkan orang yang setia sampai ke akhir, dikasih mahkota, dikasih pahala, sejumlah kemuliaan yang kekal ya. Itu Tuhan punya rencana seperti itu terhadap kita. Biar kita semua setia sampai ke akhir, dibentuk, diolah, sekalipun berat, sekalipun menderita menurut daging, tetapi roh kita makin kuat, makin diperbaharui. Lalu kita lihat ini saudara ya, 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 kita akan baca. Dan tumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam anugerah. Tadi anugerah keselamatan, tetap selamat sampai akhir ya, setia sampai akhir. Tapi juga ini menderitanya tambah saudara. Anugerah menderitanya itu tambah juga, bertumbuh dalam anugerah ya, makin mahir dalam menanggung penderitaan karena Kristus. Kalau kita lihat itu banyak anak-anak kecil di sini. Mungkin ada yang sudah di TK ya. Itu diajari apa saudara? Diajari gambar, mewarnai, menyanyi
menari, ya. Lalu SD beda, ya. Di SD mamanya ikut belajar, ditanyai, ayo nak, tak tes kamu sudah belajar apa enggak, gitu ya, dites. Lalu kemudian di high school beda lagi, melean, saudara. Lalu di S1, di library sehari-harian, belajar, bukunya tambah tebel. S2 juga beda, apalagi S3, ya. Jadi beda, tapi hasilnya juga berbeda. Kalau di TK lulus bisa menggambar, bisa menari, bisa menyanyi, itu kalau di TK. Kalau di SD beda hasilnya, tapi kalau lulus S1, wah, itu bisa bikin rumah seperti Robi, ya. Bisa mengadili orang, bisa ngobati orang, bisa ngoperasi, menyembuhkan, ya. Hasilnya beda. Sangat-sangat berbeda. Begitu juga dalam hal rohani. Seberapa banyak kita diolah, itu hasilnya beda. Sampai di mana tingkat rohani kita itu berbeda dengan pada saat kita baru percaya Yesus. Biar kita semua makin setia, ya, makin mahir di dalam menderita karena Kristus, setia sampai ke akhir. Kadang-kadang daging ini berteriak, jangan lama-lama Tuhan, sudah cukup, gitu. Paulus sendiri minta kepada Tuhan. Pada saat Paulus diberi duri dalam dagingnya, minta sama Tuhan, Tuhan cabut sampai 3 kali, ya, cabut Tuhan duri ini, tidak tahan, ya. Tuhan tahu kelemahan Paulus, supaya dia tidak bermegah-megah dengan pewahyuan dari Tuhan. Dan jawaban Tuhan begini, ayat yang ke-9, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Dan ia berkata kepada saya, anugerahku cukup bagimu, karena kuasaku disempurnakan di dalam kelemahan. Ya. Sebab itu saya paling senang bermegah-megah, ini kata kesimpulannya Paulus. Sebab itu saya paling senang bermegah-megah dalam kelemahan-kelemahan saya, supaya kuasa Kristus boleh diam di dalam saya. Kita jangan putus asa dengan segala kelemahan yang masih ada, tetapi kita perangi terus sampai menang, ya. Paulus dengan kelemahannya bisa mencapai finish dengan baik, mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Biar kita juga semua bisa mengakhiri peperangan iman ini bersama Kristus, finishing well, ya, sampai akhir, makin mahir dalam menderita karena Kristus. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya, kasih Bapa itu tidak terukur, sangat besar, ya. Dan anugerah keselamatan yang besar itu tidak bisa lepas dari anugerah menderita sengsara karena Kristus. Tidak bisa dipisahkan. Tuhan punya rencana yang paling baik buat kita semua. Kita harus jalan di jalan kebenaran, kita harus jalan di jalan sempit, kita harus jalan di jalan kudus menuju rencana Tuhan. Tuhan katakan, kesimpulan yang kedua, salibnya itu tidak berat, tetapi ringan, enak, dan bahagia kalau kita tahu caranya menanggung kuk dengan benar. Ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, kita belajar dari Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, kita akan dijadikan seperti Kristus, jadi harus meneladani Kristus. Kita siap dan rela dibentuk oleh Tuhan, dan jangan keluar dari anugerah Allah. Gambar 3 tolong tampilkan, Handi. Jangan keluar dari anugerah Allah apapun yang terjadi. Tetap lekat dengan pokok anggur yang benar, tinggal dalam hadiratnya, penuhi kebutuhan pokok rohani,
penuhi dengan baik firman Tuhan, doa dalam roh kebenaran, pelayanan, hal-hal semua yang bisa menumbuhkan, dipimpin roh, penuh roh, ya, itu harus kita penuhi dengan baik. Ya. Jadi saya maksudkan dengan gambar ini, jangan keluar dari anugerah Allah, menyimpang dari jalan yang benar lalu berbalik ke jalan lebar. Itu maksud dari gambar itu. Ya, jadi apapun yang terjadi jangan ambil jalan pintas, tetapi setialah di jalan sempit sampai ke akhir. Belajar fokus kepada Tuhan Yesus, ya, yang sudah menanggung kuk dengan baik, ya. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Jadi terus pikul salib di jalan sempit menuju rencana Allah yang mulia, jangan menyimpang, ya. Itu jalan lebar itu kayaknya enak sementara, tapi sebetulnya itu menuju kepada sengsara yang kekal. Jangan menyimpang. Sekali lagi saya katakan, jangan keluar dari anugerah Allah, tapi justru makin bertambah. Kata 2 Korintus 8 ayat 13, ayat 3:18. Justru harus makin bertambah-tambah. Mari yang memainkan musik tampil ke depan, kita akan menyanyikan Jesus at the center of it all, ya. Jadi kita pandang Yesus. Kita perlu korban banyak, saudara, ya. Ini Natal 2 minggu lagi, ya. Apa sudah siapa jiwa-jiwa yang akan diundang ke Natal? Kita perlu membawa jiwa-jiwa baru untuk diselamatkan, ya. Tadi kesaksian Pak Chandra sangat baik. Dari gelap kepada terang. Banyak orang yang dalam gelap di sekitar kita. Mari kita menjadi alat Tuhan, mau berkorban, ya. Kita mau meluangkan waktu kita. Kita mau meluangkan mungkin biaya jalan ke tempat orang yang akan diundang. Mungkin kita perlu waktu untuk bersaksi kepada mereka, perlu waktu untuk mendoakan mereka. Kita perlu korban untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dibawa dari gelap kepada terang, dibawa kepada Tuhan Yesus, ya. Ayo kita nyanyikan ini, Jesus at the center of it all. Tolong dibantu siapa yang bisa. Kita akan bangkit berdiri, kita pandang Yesus. Center of it all, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. Always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you
It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world, nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you from my heart, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my church. Jesus be the center of my church. Jesus be the center of my church. And every knee will bow, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Say Jesus, Jesus. Say Jesus, Jesus, Jesus. We glorify you, Jesus, 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 Jesus. So mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau segalanya, Engkau segalanya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh Jesus, Sikara Mayara 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 Masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Buat kami memahami cinta-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami mau dengan rela memikul salib yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Ajari kami untuk memahami bahwa salib yang harus kami pikul itu adalah bentuk cinta-Mu buat kami Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti Tuhan bahwa setiap ujian yang ada di depan kami itu adalah bentuk cinta-Mu untuk mendewasakan kami Tuhan. Ajari kami untuk mengerti lebih lagi Tuhan bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, sekalipun itu mungkin bukan menurut kehendak kami Tuhan, tapi ajari kami untuk mengerti bahwa itu adalah bentuk cinta-Mu untuk mendewasakan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk mengerti lebih lagi Tuhan
tentang kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pikul salib kami Tuhan. Kami mau setia sampai ke akhir seperti yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kami impikan Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan menurut pikiran kami, tapi ajari setiap kami untuk kami mengerti, memahami lebih lagi tentang cinta-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, satu saat kelak Tuhan, Engkau akan datang menjemput kami Tuhan. Kami mau persiapkan hidup kami sebagai mempelai perempuan yang terhias bagi Engkau Tuhan. Sekalipun itu sakit buat daging, tapi kami mau dihiasi lebih lagi Tuhan. Kami mau dihiasi lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Sebentar kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Meteraikan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami Tuhan, supaya kami memeriksa hidup kami benar di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami dalam perjamuan kudus ini Tuhan, Kau yang juga kuduskan, sucikan, layakkan. Setiap kami yang ambil bagian, Kau juga sucikan, kuduskan, layakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami lebih dalam di dalam cinta-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang mau dicintai Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama katakan,